An-nisyan juga begitu, yaitu lupa. Ya. Jadi hal ini yang tajawaz an ummati katanya, al-khata' wal nisyan. Wa mastuqbihu anhum. Begitu juga segala sesuatu yang terpaksa atau dipaksa. Ya. Jadi ada yang enggak kena hukum syariat kalau kita melanggarnya lantaran 3 hal. Yang pertama karena khata', karena salah tanpa sengaja, salah yang tidak mengandung dosa. Kemudian yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Kalau udah lupa, maka apapun yang kita lakukan, baik itu kesalahan, baik itu dosa, itu dimaafkan. Ya. Maka karena lupa. Begitu juga mastuqbihu anhum, apapun yang terpaksa dilakukan atau dipaksa untuk melakukan, itu bebas dari hukum. Karena memang tempatnya manusia itu makhluk khata' wal nisyan, tempatnya salah dan lupa. Gitu ya. Jambrut. Terus apa namanya? Ada yang mendefinisikan juga kalau yang namanya insan itu adalah hewanun natik. Insan huwa hewanun natik. Insan itu ya, adalah binatang primata yang bisa bicara. Binatang yang bisa bicara disebut dengan insan. Pokoknya kalau ada binatang, ada primata, dia bisa bicara, maka disebut dengan insan. Itu kita ini sebenarnya primata, tapi karena kita bisa bicara, maka disebut manusia. Yang membedakan manusia sama binatang, manusia bisa bicara, binatang tidak bisa bicara. Binatang cuma bisa bersuara, tapi tidak bisa bicara. Tapi manusia bisa berbicara. Itu banyak definisi tentang insan, apa itu manusia. Kita kembali ke pembahasan yang kemarin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma rasuluhu syarif faqad wasafahu Allah Ta'ala bi qawlihi ma zaghal basar wa ma tagha. Wa thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara bil laili fi dhulmati kama yara bin nahari fi dhaw'i. Wa kana yara min khalfi kama yara min amami. Jadi ada di dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yara bil laili fi dhulmati kama yara bin nahari fi dhaw'i. Bahwa Rasulullah bisa melihat dalam kegelapan seperti melihat siang hari dalam keadaan terang. Jadi tidak ada bedanya antara malam dengan siang. Jadi penglihatan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk daripada mukjizat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma matanya aja yang mampu melihat, ya, yang mampu melihat dalam keadaan terang, atau tangannya pun bisa bercahaya sehingga mampu menerangi kegelapan. Kalau Rasulullah jalan, ya, kadang-kadang tangannya bercahaya jalan, sampai-sampai orang-orang yang kehilangan, ya, dikatakan orang-orang yang lagi sibuk mau masukin binatang ternaknya itu, yang kebingungan nyari binatang ternaknya karena gelap, ketika Rasulullah lewat, dia bisa menemukan binatang ternaknya sehingga dia dapat mengumpulkan binatang ternak tersebut. Gitu, dapat terangnya tangan daripada jari-jari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain juga mampu mengeluarkan air. Itu termasuk daripada mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu jelas-jelas diperlihatkan di depan para sahabat. Ketika Rasulullah mengeluarkan airnya
ya, melalui sela-sela jaring. Begini. Ceritanya ya begini. Kebiasaan daripada sahabat itu saking cintanya sama Rasul SAW, sampai cintanya sama Rasul. Begitu cintanya sama Rasul, sampai-sampai mereka ingin menjadi orang yang pertama mengucapkan salam. Ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan salam pada pagi itu. Jadi sebelum salat subuh, mereka sudah berbondong-bondong pada depan pintu, di depan pintu Rasulullah sebelum subuh. Maksudnya apa? Biar ketika Rasulullah membuka pintu, maka mereka orang pertama yang mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu ya, keadaannya sahabat karena cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mereka berbondong-bondong datang sebelum Rasulullah keluar dari kamarnya. Kemudian ketika Rasulullah buka pintunya, kemudian serentak mereka mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah keluar. Kemudian ketika mau menunaikan salat subuh, apakah kalian sudah wudhu? Kata Rasul. Belum ya Rasulullah. Kenapa belum wudhu? Ya, karena kami takut ketinggalan duduk di saf paling depan untuk menyapa Rasulullah. Sehingga kami tidak keburu untuk berwudhu, nggak sempat untuk berwudhu karena takut nggak kebagian tempat di depan. Akhirnya kemudian Rasulullah sudah ambilkan di bejana. Kemudian ketika para sahabatnya Rasulullah pun mengeluarkan air dari tangannya sehingga seluruh sahabat bisa berwudu dengan air tersebut. Dan bahkan ada yang mandi. Kemudian dari situlah Rasulullah mengatakan, apakah kalian tahu siapakah orang yang sangat-sangat mencintaiku? Orang yang begitu gilanya mencintaiku. Kata para sahabat, itu untuk kami ya Rasulullah. Kami bela-belain datang sebelum subuh untuk menjadi orang pertama yang mengucapkan salam kepada engkau wahai Rasulullah. Itu kan bukti bahwa kami ini sangat-sangat mencintai engkau wahai Rasul. Rasulullah bilang, kalau kalian sudah pasti cinta sama saya, karena kalian telah melihat siapa saya dan bagaimana mukjizat saya, bagaimana kalian tidak cinta kepada saya. Tapi ada orang nanti di akhir zaman yang tidak pernah melihat saya, tidak melihat mukjizat saya, tapi mereka begitu mencintai kepada saya. Itulah orang yang begitu cintanya kepada saya. Kalau kita melihat orang, misalnya, terus kita cinta sama itu orang, wajar. Tapi ada orang nggak pernah melihat seseorang, tapi cinta, begitu cintanya, sampai ingin mengharapkan bertemu. Nah, ini berarti cintanya lebih mendalam daripada orang yang pernah melihat. Karena kalau dia melihat, udah pasti senang, udah pasti cinta. Gitu ya. Itu adalah salah satu dari sekian banyak daripada mukjizatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu mengeluarkan air dari tangannya dan juga mampu mengeluarkan cahaya yang begitu terang benderang. Sehingga dia mengatakan Rasulullah bisa berjalan di waktu malam dengan cahaya tersebut. Ada yang mengatakan juga bahwa memang mata beliau ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu melihat gelap, ya, melihat dalam gelap, sama seperti melihat di siang hari dalam keadaan terang benderang. Begitu. Tapi sebenarnya yang namanya mau terang mau gelap, ketika orang itu ditasyuf sama Allah, maka nggak mempengaruhi yang namanya terang ataupun gelap. Jangankan yang di depan kita, ya, yang jauh saja, itu bisa kita lihat. Nggak peduli mau terang atau gelap, tapi kita bisa lihat. Orang-orang yang Allah berikan kasyaf, mereka bisa melihat orang di ujung lautan, ya. Mereka bisa melihat orang-orang di lain negara, dan tanpa memandang gelap ataupun terang. Dan Rasulullah pun bisa melihat, ya. Karena Rasulullah di dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu merangkum dunia ini menjadi satu di hadapanku. Dan seakan-akan aku bisa melihat, ya, aku bisa melihat
dunia itu dari masyriq sampai maghrib di telapak tanganku. Jadi Rasulullah bisa melihat seluruh dunia dengan telapak tangan. Kalau orang dulu mungkin bingung, ya. Tapi orang sekarang mulai tidak bingung karena ada alat. Dengan bantuan alat kita bisa melihat seluruh dunia dari masyriq sampai maghrib, dari timur ke barat. Dengan apa? Dengan Google Map kita bisa lihat. Kita mau lihat Australia, kita mau lihat Inggris, kita mau lihat Saudi, tinggal kita lihat di telapak tangan kita. Tapi Rasulullah tidak menggunakan itu semua, tapi Rasulullah ya, menggunakan mukjizatnya sehingga Rasulullah bisa melihat ya, apa yang ada di bumi ini, ya, di dunia ini secara live, bahkan apa yang akan datang, bahkan apa yang akan terjadi di masa datang. Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau urusan gelap atau terang akan menjadi masalah. Itu adalah sebagai daripada mukjizat Rasul SAW. Kemudian juga tongkatnya Rasul juga bisa bercahaya. Ada satu orang sahabat Rasul SAW buta, mau pulang bingung. Kemudian akhirnya Rasulullah diberikan tongkat tersebut, kemudian bawalah tongkat ini sebagai penerang untuk jalan Anda. Kemudian orang buta tersebut dengan bantuan tongkat Rasulullah mampu berjalan tanpa tersesat karena tongkat tersebut bercahaya. Begitu juga dengan pelepah kurma. Ya, bukan setandan kurma yang diberikan kepada sahabat. Sahabat mau pulang kemalaman, takut nyasar, akhirnya Rasulullah berikan setandan kurma yang mana kurma tersebut bisa menyala sehingga menerangi jalan orang tersebut. Itu adalah semua daripada mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yara min khalfi kama yara min amami. Dan begitu juga Rasulullah mampu melihat yang belakang seperti melihat yang depan, seperti melihat ke depan. Jadi Rasulullah itu bisa melihat ke belakang sama seperti Rasulullah bisa melihat ke depan. Dan itu diketahui ketika Rasulullah sedang menjadi imam di sholat berjamaah. Kemudian ketika Rasulullah selesai sholat, Rasulullah marah-marah. Karena Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan? Kiblat kamu adalah di sini. Mungkin pada saat itu sahabat sholatnya ada yang macam-macam. Ada yang nggak khusyuk, sehingga Rasulullah mengatakan, aku melihat rukuk kamu, aku melihat sujud kamu dari balik punggungku. Rasulullah mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah bisa melihat apa yang ada di belakangnya di balik melalui balik punggungnya, begitu. Jadi Rasulullah bisa melihat ketika itu sahabat sholatnya khusyuk, yang namanya kiblat berantakan. Itu Rasulullah bisa melihat, kemudian Rasulullah akhirnya marah melihat mereka tidak khusyuk dalam sholatnya. Sampai Rasulullah mengatakan, aku bisa melihat kalian, rukuk kalian, sujud kalian melalui belakang punggung itu. Jadi sebenarnya kalau yang jauh saja bisa dilihat, masa yang belakang nggak bisa dilihat? Kan lebih dekat yang belakang daripada yang jauh. Jadi tapi ada yang mengatakan bahwa di belakangnya Rasulullah ada mata selubang jarum yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau melihat daripada logika, Rasulullah bisa melihat kemana aja, ya, ke negeri mana aja, sejauh mata memandang, maka apalagi yang di belakang lebih mudah untuk dilihat, begitu. Karena nggak jauh-jauh banget. Begitu. Kemudian wa fil hadis Ibni Abi Halah wa idza iltafata jami'an khabit al-taraf nadaruhu ila ahli atwalu min nadarihi ila as-sama' ila nadarihi al-mulahadatu wal mulahadatu fil lahdi
wa huwa nadaru bi syakkil aini alladhi balawu sudri alladhi yali sudri. Jadi dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Halalah, wa idza iltafata jami'an. Rasulullah kalau melirik semuanya, kalau nengok semuanya. Begitu. Kalau begitu, maksudnya Rasulullah kalau mau melirik, maksudnya kalaupun Rasulullah melirik, nggak ada niatan untuk lirikan yang buruk, gitu. Tapi Rasulullah nggak pernah itu melirik begini. Micing-micing gitu udah micing-micing dia bisa melihat orang ya melihatnya langsung dia kata aja jami'an gitu. Jadi nggak pernah lihat micing-micing itu enggak itu tegas lihat gitu itu hafidul taraf nadaruhu ila al-ardi atwal min nadari ila sama. Jadi Rasulullah itu selalu nunduk, pandangannya nunduk. Lebih lama memandang bumi daripada memandang langit. Selalu menundukkan kepalanya. Jadi jalan itu nunduk, tak pernah lihat atas. Jarang melihat ke atas. Jadi lebih lama pandangannya itu menuju ke bumi daripada ke langit. Kalau jalan dia pernah karena nggak pernah nengok ke kiri. Kalau nggak ada hajat apapun maka dia nengok. Dan itu memang pendidikan buat kita kalau kita berjalan, kita jaga mata kita untuk lihat jalanan aja, jangan lihat yang lain-lain, begitu ya. Karena mata ini biangnya dosa. Kita ini lebih banyak berdosa karena mata dan juga karena lidah, dua itu ya, di mata dan di lidah, makanya dijaga. Ini Rasulullah kadang-kadang menunduk. Kemudian ini adalah buat pendidikan juga buat kita ya, karena memang hijabnya pada laki-laki itu adalah menunjukkan pandangan, begitu. Selain perempuan punya hijab yang untuk menutup auratnya, kita juga punya hijab yaitu menunjukkan mata kita, begitu. Jadi jangan nuduh ini pakai hijab tapi mata kita nggak di hijab, begitu. Harus kita menunjukkan mata kita, karena itu adalah perintah. Ya. Ini itu perintah. Allah mengatakan qul mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Jadi Allah perintahkan kepada seluruh mukmin untuk apa? Untuk yaghudduna min absarihim, untuk menundukkan kepalanya, untuk menundukkan pandangannya. Karena setiap kita melihat aurat, baik kita sengaja maupun tidak sengaja, ya, baik kita sadar maupun tidak sadar, itu dosa. Begitu. Ya, makanya kalau di zaman sekarang ada wali terhebat, lebih hebat dari wali yang zaman dulu. Zaman dulu karena zaman dulu nggak ada tantangannya. Ya, dia buka jendela ya cuma gunung doang sama pasir sama gurun tandus, sama pohon korma, sama binatang kambing-kambing. Perempuan nggak ada, perempuan di rumah semua. Tapi kalau zaman sekarang jangan kita mau pergi jauh ke mall, jangan ke pasar, kita buka jendela aja situ udah ada aurat yang pasti kita lihat. Dan itu sadar tidak sadar adalah dosa buat kita, dosa kita. Jadi sepanjang kita berjalan, ya semakin lama kita di luar, semakin banyak dosa yang kita lihat, gitu. Tanpa kita sadar. Karena apa? Karena yang namanya kita melihat aurat perempuan itu dosa. Yang memperlihatkan juga dosa, begitu. Dan kita lupa aurat di perempuan tersebut sampai di mana batasannya, aurat laki-laki batasannya sampai mana.
atau mungkin entah kita lupa, atau mungkin kita tidak tahu, atau mungkin juga kita tidak mau tahu, sehingga kita akhirnya menganggap itu biasa-biasa aja. Padahal setiap kita lihat dosa, setiap kita nengok ke kiri dosa, nengok ke kanan dosa, nengok ke depan dosa, kemanapun kita memandang, maka semua itu dosa tanpa kita sadari. Makanya diperintahkan untuk tunjukkan pandangan ketika kita berjalan. Gitu. Itu lebih faktor bagi kita. Karena kita tahu yang namanya aurat perempuan itu kalau di depan ajnabi, di depan orang-orang asing, ya, itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu perempuan. Jadi ketika kita melihat rambut itu dosa kita. Dia memperlihatkan rambut itu juga dosa. Dia memperlihatkan selain daripada tangan dan wajahnya itu dosa. Dia memperlihatkan itu dosa. Kita melihatnya juga dosa. Gitu. Itu kalau di hadapan ajnabi. Ajnabi itu orang asing yang bukan mahram. Begitu. Ya. Nah, beda lagi kalau misalnya memang ada beda lagi kalau kita melihatnya di TV atau di foto dengan yang nyata, maka itu ada perbedaan. Kalau misalnya kita melihat ada perempuan biasa-biasa saja nggak pakai kerudungan gitu, atau emak-emak lah, nenek-nenek ya, di foto atau di TV, kita nggak syahwat, kita nggak dosa. Tapi kalau kita melihat dalam bentuk nyata, biarpun dia emak-emak, biarpun dia nenek-nenek, kalau kita lihat auratnya, maka dosa walaupun kita tidak syahwat. Bedanya di situ. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di TV perempuan ya, membuka aurat terus kita syahwat, itu dosa. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak syahwat ya enggak dosa. Beda dengan kalau di dunia nyata, dia berbeda secara nyata, maka syahwat enggak syahwat dosa. Begitu. Tapi emak-emak di pasar nggak syahwat, dia nggak pakai kerudungan, ya. Atau misalnya nggak emak-emak kalau pakai celana pendek, itu nggak syahwat, beli misalnya, tetap dosa. Begitu. Ya. Nah, itu perempuan. Ini tinggal dengan apa di hadapan para ajnabi. Nah, kalau di antara mahramnya ya, seperti ibunya, bapaknya, anaknya, saudara kandungnya, maka aurat di perempuan itu mabaina surah ya, antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut itu yang wajib ditutup. Yang wajib justru itu yang wajib ditutup gitu. Makanya kalau ada anak perempuan pakai celana pendek di rumah, maka itu juga dosa. Gitu. Pakai celana pendek biarpun di depan ibunya. Ibunya melihat dosa, dia pamerkan ke ibunya dosa walaupun ibunya nggak mungkin syahwat sama anak perawannya, begitu. Tapi mempertahankan aurat tersebut dosa walaupun di depan ibunya, walaupun di depan bapaknya. Malah sekarang orang kebalik, lebih menutup atasnya daripada bawahnya. Kalau atasnya ditutup rapi, ya, baik di rumah maupun di luar kan begitu. Gak berani dibuka, padahal itu bukan aurat kan begitu. Tapi justru yang aurat dibuka gitu, antara pusat dan lutut itu malah dibuka. Jadi kebalik, yang aurat dianggap bukan aurat, yang bukan aurat dianggap aurat, begitu. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian kalau di depan suaminya, maka itu semuanya boleh dilihat. Begitu juga laki, auratnya laki bukan berarti kita sembarangan. Ya. Kalau laki juga punya auratnya laki, itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu sama antara pusar dan lutut. Jadi jangan ada laki-laki yang pakai celana pendek. Itu apa? Udah yang ngelihat
punya dosa, udah nggak resep melihatnya, udah geli melihatnya, dosa ya. Gitu. Jadi kita dipaksa untuk melihatnya. Itu jadi dia ngelihat dosa, dia memperlihatkan pun dosa. Dan itu buat semuanya, baik buat yang ajnabi maupun buat yang mahram. Kita di rumah enak-enakan pakai celana pendek, pakai celana bola, ya. Di depan ibu kita, di depan bapak kita, di depan anak-anak kita, di depan saudara-saudara kita tanpa sadar kita membuat mereka berdosa. Begitu. Kita bikin ibu kita jadi dosa, kita bikin bapak kita jadi dosa. Ya. Masukin surga tidak bisa, tapi masukin neraka gampang banget. Ya. Tinggal pakai celana pendek, pertontonkan tiap hari di depan ibu kita. Biar ibu kita terus dapat dosa kita. Kita tanpa sadari. Makanya kalau anak laki-laki jangan pakai, buang jauh-jauh celana pendek ini, nggak penting ya, dan nggak bagus, ya. Jadi dibuang aja. Pakai celana panjang aja lebih enak, lebih sopan. Berat. Iya, nanti insya Allah di surga adem. Daripada sekarang adem nanti di surga panas. Ini tentang aurat. Jadi kita harus tahu ya, batasan-batasannya. Jangan sampai karena kita nggak tahu, akhirnya kita menjerumuskan diri kita sendiri dan juga keluarga kita di dalam api neraka. Bilangin sama yang lain, bilangin sama saudara-saudaranya, ya, lebih baik nggak pakai baju daripada nunjukin pahanya. Begitu. Kenapa? Iya, makanya lebih baik dia tutup aurat dan pusat dan lutut, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau di dalam rumah khusus buat laki dan perempuan di dalam rumah boleh menutupnya dengan antara pusat dan lutut. Tapi kalau di luar bebas. Perempuan harus menutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu untuk perempuan. Kalau laki boleh mau jalan nggak pakai baju nggak apa-apa. Itu orang gila. Gitu ya. Jadi kita harus, makanya kita kadang-kadang kalau di luar tuh bingung, gitu, serba salah. Ingat kesini dosa, sini dosa, itu mundur aja deh. Maksudnya kita tuh kalau jalan tuh jalan aja tuh, sampai nggak pernah hafal nih jalan, nggak pernah hafal sama apa yang kita lewatin tuh nggak pernah hafal. Tapi tahu toko ini nggak? Toko ini yang tiap hari kita lewatin, karena ada toko di situ, yang namanya ini, yang namanya itu, nggak tahu gitu. Karena memang bicara jalanan gitu, lihat ya, jalanan nggak pernah celingak-celinguk, gitu. Nggak pernah celingak-celinguk, gitu. Karena memang juga Rasulullah melarang kita kalau jalan sambil celingak-celinguk nggak boleh. Tidak bro, tidak boleh. Wayakul Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena sallallahu alaihi wasallam habibul ain hadabul ashfari musharrabul aini bi hadrati. Jadi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam habibul ain, matanya besar, matanya dua, matanya berapa? Ahdabul ashfar, bulu matanya lentik, bulu matanya itu lentik, begitu. Musyarrabul aini bihumrah, dan matanya itu kemerah-merahan, matanya kemerah-merahan. Jadi
matanya Rasulullah itu bulat dan kemerah-merahan. Jadi di putihnya itu ada kemerah-merahan. Itu disukai ya sama orang Arab. Jadi emang selain ilalang lain Padang lain ilalang. Kalau di suku ini misalnya atau di negeri ini yang seperti ini disukai, justru yang di sebelah ini tidak disukai dulu, justru yang sebelah ini disukai gitu. Jadi beda, ya, beda apa namanya, beda dalam segi mensukai sesuatu gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kalau di daerah-daerah di Indonesia itu banyak ya, katanya di daerah di Dayak tuh ya, di orang-orang suku Dayak itu kalau lehernya panjang itu katanya cantik. Kalau lehernya panjang itu cantik, katanya mereka berusaha memanjangkan lehernya dengan gelang. Setiap tahun ditambahin gelang-gelangnya sampai akhirnya lehernya panjang, semakin panjang dianggap katanya semakin cantik. Kalau di negeri lain orang lihat itu takut, jadi ngeri kayak Jakarta. Ya, itu juga kalau di Bali giginya harus dijarang-jarangin. Katanya semakin jarang semakin, kalau giginya jarang itu cantik katanya. Gitu. Apalagi kalau daerah-daerah Afrika lebih parah lagi, ditaruhin kayak piring tatak, taruh di bibirnya gitu. Katanya semua perempuan yang pakai piringan itu di bibirnya itu katanya tambah manis. Kita melihatnya sekarang. Kalau di barat itu lihat kalau mata biru itu cantik, yang mata hijau juga cantik. Tapi kalau di Arab beda lagi. Justru yang matanya itu agak kemerah-merahan itu yang lebih katanya lebih bagus. Katanya begitu. Wal ahdab kafirul hadab. Ahdab itu apa namanya, bulu mata. Bulu mata ini fungsinya sebagai penjaga tubuh dari atas, ya, juga sebagai sensor mata. Begitu. Jadi coba kita pegang bulu mata itu, pasti kedip. Padahal kita nggak niat untuk mencolok, tapi kita ketika memegang bulu mata kita ke dia, padahal dia kita pegang bulu mata ini. Itu sebagai sensor bahwa ada sesuatu yang akan masuk ke dalam mata kita, ya, kedip. Wal ahdabul ain, ya, bahwa syarul asfalil ain. Jadi bulu matanya itu lentik. Bulu matanya lentik. Makanya orang-orang Arab bulu matanya lentik semua. Ya. Jadi kalau kita mau mempelajari bulu matanya lentik, ya lihat orang Arab aja. Di mana Rasulullah kita lihat orang Arab bulu matanya lentik. Tapi kalau orang lain kayak misalnya apalagi perempuan itu lebih lentik lagi. Begitu. Tapi bukan palsu. Kalau sekarang orang pakai bulu mata lentik yang anti badan, nah itu palsu. Tapi kalau orang Arab nggak palsu, tapi asli. وفي رواية أحج العين وفي رواية أشقل العين والشكلة حمرة يكون في بياض العين وهو محمود ومحبوب ومشحلة فإنها حمرة في سوادها. Jadi matanya itu kemerah-merahan. Itulah mata daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang begitu indah. Dan memang kadang-kadang sahabat sendiri mau mensifati wajah Rasulullah itu bingung, kadang-kadang simpang siur. Ya, pemberitaannya itu simpang siur, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan begitu, karena memang sulit, ya, untuk kita menjelaskan, ya, wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita yang hanya dengan membaca kitab, orang yang langsung melihat Rasulullah aja itu untuk menjelaskannya bingung begitu. Karena ada wibawa yang menghalangi daripada pandangannya.
itulah daripada keistimewaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mampu melihat dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang. Walaupun ya, Rasulullah mengajarkan, bukan berarti kalau Rasulullah ketika malam jalannya di depan, karena Rasulullah lebih melihat jalan dan lebih melihat ya, gelap ya, di dalam keadaan melihat gelap itu seperti itu terang. Kemudian Rasulullah jalan di depan ketika malam, dan kemudian sahabat di belakangnya, tidak begitu. Itu tetap Rasulullah memberikan pendidikan kepada kita ya. Kalau Rasulullah itu kalau malam itu jalan di belakangnya para sahabat, jadi sahabat jalan duluan baru Rasulullah. Tapi kalau siang baru Rasulullah di depan, sahabatnya di belakang. Itu adalah satu pendidikan adab buat kita ya. Kalau kita bawa guru atau bawa orang-orang yang kita hormati, maka ketika siang hari biarkan beliau jalan di depan kita gitu. Tapi kalau malam usahakan kita ada di depan beliau gitu. Maksudnya buat cari jalan gitu. Itu adalah akhlak yang dia ajarkan Rasul pada umatnya. Semoga kita menjadi umat yang selalu mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mampu melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dikumpulkan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengakhiri secara Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma jadikan hada jadi umatnya. Sudah terlalu menjadi terlalu ujung. Wala terlalu Muhammad. Syaitan wala Muhammad. Allahumma la tadilana min bismillah hada bila barakah. Walhamdulillah alhamdulillah sifakat. Wala hajatan illa bika hasada. Ya Allah dan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.